Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuandro. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 Universitas Indraprasta. Hari ini saya akan melaksanakan PPL Siklus 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Ya, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Sehat ya? Disiapkan dan dipimpin doa dulu. Siap. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Yan akan cek kehadiran untuk hari ini. Siapa yang tidak masuk? Gak bisa ngebintang, Bu. Hafiz, kenapa? Sakit, Bu. Hafiz sakit dan juga Bintang Sakit. Bintang sakit. Kita ice breaking dulu ya. Siapa yang mau mimpin ice breaking? Oke, biar semangat semua, kita tepuk semangat dulu. Ayo bangun semua, bangun. Ya, oke. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan dong. Ice breaking lagi nggak? Oke, boleh siapa lagi yang mau ice breaking? Jadi ice breaking saya ini berupa games, ada atau Simon Says. Namanya itu apabila saya mengatakan Simon Says perintah, maka lakukanlah perintah itu. Jika saya hanya memberikan perintah tanpa memberikan kata Simon Says, maka abaikan perintah itu, jangan dilaksanakan. Oke, bisa mengerti di sini? Baik, kita mulai ya. Angkat tangan kalian. Simon Says, angkat tangan kalian. Turunkan. Simon Says, turunkan. Oke. Berdiri. Simon Says, berdiri. Duduk. Simon Says, duduk. Nah, bagus. Tepuk tangan. Siapa? Sekian dari saya, Bu ya. Udah. Oke, tepuk tangan. Gimana? Udah semangat? Udah konsentrasi? Berarti kita bisa mulai belajar hari ini? Oke. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang alat-alat ukur, ya. Salah satunya adalah alat ukur panjang, yaitu apa kemarin? Ada penggaris, kemudian jangka sorong dan juga mikrometer sekrup. Kalian sudah belajar mulai dari pengertiannya. Fungsinya juga sudah tahu, betul? Fungsinya untuk apa kalau jangka sorong? Mengukur diameter benda, ya. Bisa juga untuk mengukur kedalaman. Kalau mikrometer sekrup, ketebalan, tapi benda-benda yang kecil bisa untuk mengukur diameter juga kan? Kemarin sudah memberikan pretest ke kamu, sudah dikerjakan semua berarti kan? Yang ada di kuisis sudah semua? Sudah, oke, bagus. Hari ini kita akan melakukan praktikum, ya, dimana dari melakukan praktikum itu kalian diharapkan dapat mengukur benda menggunakan alat ukur yang sesuai, gitu. Dan juga kalian diharapkan dapat membaca hasil pengukurannya menggunakan jangka sorong, mikrometer sekrup dan juga penggaris dengan benar, gitu ya. Oke, nah sekarang benda apa saja sih yang bisa diukur dengan jangka sorong atau dengan penggaris atau dengan mikrometer? Apakah semua benda yang bisa kita ukur dengan jangka sorong itu selalu bisa diukur dengan mikrometer? Bisa atau enggak? Enggak atau tergantung bendanya? Atau sebaliknya, benda yang kita ukur pakai mikrometer sekrup apakah sudah pasti bisa diukur dengan penggaris?
Bisa nggak? Kalau bisa, gimana dengan hasilnya? Apakah sama, ataukah berbeda, atau seperti apa? Nah, nanti kalian akan melakukan praktikum secara berkelompok. Kemudian setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Nah, ini pembagian kelompok yang sudah ditentukan kemarin. Jadi silahkan kalian duduk bersama kelompoknya masing-masing, posisikan meja dan bangku itu sehingga memungkinkan kalian untuk bekerja secara kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6 dan seterusnya gitu. Ya, jadi kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sudah lengkap semuanya teman-temannya? Oke. Ben akan bagikan LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Nanti juga Ben akan bagikan alat dan bahannya. Nah, di sebelumnya Bu akan menjelaskan bagaimana cara pengisian LKPD-nya. Dari 1, 2, 3 itu sudah ada variabel bendanya, kamu tinggal memilih alat ukur apa yang sesuai. Kemudian setelah itu ditulis hasil pengukurannya di sini. Paham? Di bagian 4, 5, 6 variabel bendanya belum diisi. Alat ukurnya sudah ada, mistar, jangka dorong, dan mikrometer sakrup. Nah, kalian di sini harus memilih benda yang ingin diukur. Rubrik untuk penilaian praktikumnya itu dari ketika kamu menggunakan alat, kemudian pengamatannya cermat atau tidak ya. Kemudian data yang diperolehnya lengkap atau tidak. Dan juga kesimpulan. Terus nanti ketika presentasi yang dinilai apa sih? Nah, yang dinilai adalah sistematika presentasinya, runtut atau tidak gitu. Penggunaan bahasanya baku atau baik atau tidak. Kemudian kejelasan menyampaikan. Nah, kejelasan menyampaikan materinya nih terdengar atau tidak suaranya gitu. Yang keempat adalah komunikatif. Nah, ketika menjelaskan kamu berinteraksi nggak dengan temannya. Yang kelima, kebenaran konsepnya. Nah, kemudian ketika praktikum juga ada penilaian sikap yang akan dinilai dari tanggung jawab, jujur, peduli, kerjasama, santun, percaya diri, dan disiplin. Udah siap nih melakukan praktikumnya? Sudah ya? Ada pertanyaan dulu nggak sebelum melakukan praktikum? Udah jelas? Oke, sekarang silahkan dimulai praktikumnya. Mikrometer kan, bendanya apa? Ini apa yang mau diukur? Panjangnya. Bisa cara bacanya udah? Ah, belum bisa. Ini kan mana? Bendanya apa? Nah, coba ini di kayak gini. Nah, ini sudah. Oke, sudah ya. Ini kalau sudah bunyi, klik, berarti ini kamu lihat skala utamanya. Ini 0, habis 0 angka berapa? 0,1. Ini kan ada sebelahnya angka 5, berarti ini kalau ini 5, kalau yang segini berapa sah? 1. Nah, ya udah, berarti kamu tulis
Skala utamanya 1 mm. Terus skala noniusnya berapa? Oh iya, 10 betul. 10 dikali NST-nya. Lihat di alatnya. Alatnya berapa? 0,01 mm. Nah, baru dijumlahkan. Itu ketemu gitu. Gitu ya. Ini bisa, udah bisa bacanya? Udah bisa? Udah. Ini udah bisa? Udah bisa bacanya? Saka udah semua bisa tapi bacanya. Ada yang belum bisa cara bacanya nggak? Ini semuanya udah bisa belum? Nah, ininya tarik ke depan. Terus sebelum angka 0 ini berapa, Syah? Berarti skala utamanya 2,7 cm. Coba skala noniusnya cari yang apa? Gimana caranya kemarin? Cari yang berhimpit atas sama bawahnya, garis lurus. Coba, Syah. Nah, kalau ini 0,05 mm, tapi harus kita rubah ke cm. Jadi berapa NST-nya? 0,005 cm. Oke, yang lain tolong disimak, kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempraktikkan praktikum kami, yaitu hasil pengukuran dengan menggunakan jangka sorong. Jadi langsung aja kita akan membahas tentang praktikum jangka sorong. Jangka sorong itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur diameter dalam, diameter luas, dan kedalaman suatu benda. Di sini kita bisa lihat bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama itu ada ini, baut penguji. Sebelum kita ingin menggunakan jangka sorong, ada baut pengujinya, harus kita putar terlebih dahulu. Lalu ada rahang diam, ada rahang yang bisa kita gerakkan, rahang gerak. Nah, rahang gerak ini sendiri itu terdiri dari dua, teman-teman. Ada rahang yang digunakan untuk mengukur diameter luar, ada rahang yang digunakan untuk mengukur diameter dalam. Lalu ada baut penguji, lalu ada tangkai kedalaman, ada skala nonius, dan ada skala utama. Cara menggunakan jangka sorong itu, pertama posisi awal, ini posisinya terkunci. Lalu kita buka dulu kuncinya, kita geser, ini. Nah, pastikan di sini karena objeknya itu lunak, jadi pastikan jangan terlalu ditekan banget, karena nanti akan mengakibatkan kesalahan dalam pengukuran. Lalu kita kunci. Kita kunci dengan baut penguncinya, lalu kita lepaskan objeknya. Lalu kita baca di skala utama dan skala nonius. Pertama, teman-teman harus menyiapkan dulu jangka sorong sama benda yang mau diukur. Di sini saya mau mengukur diameter dari tutup botol. Cara mengukur pada skala utama itu, nah sebelum angka 0 pada skala nonius berubah, hasil dari pengukuran skala utamanya. Skala utama ditemukan dengan melihat angka sebelum 0 di skala nonius, yaitu 2,7. Skala nonius adalah angka yang saling berhimpitan. Di sini angka yang saling berhimpitan adalah angka 3. Angka 3 dikalikan dengan NST jangka sorong di 0,005 cm dan menjadi 0,015 cm. Jika skala nonius sudah ditemukan, angka terakhir adalah menambahkan skala utama dengan skala nonius, yaitu adalah 2,7 ditambah 0,015 cm. Sekian dari presentasi kami bukakan sesi untuk tanya jawab. Ada yang ingin bertanya sebelumnya? Pertanyaannya, bagaimana cara menghindari kesalahan dalam penggunaan jangka sorong? Baik, untuk Anissa kami diskusikan terlebih dahulu. Teman-teman, pastikan ranah bersih hingga sejajar dan skala dengan hati-hati. Kalibrasi jangka sorong dengan baik untuk akurasi maksimal.
Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya bisa presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu ada frame di bagian dari pertama ada frame yaitu yang berbentuk fokus ini. Ini kita kasih dulu uangnya. Kalau udah pas kita kencingin sampai titik. Terus di sini tuh bisa kelihatan skala utama dan skala minusnya. Di sini skala utamanya itu 0 dan skala minusnya itu Kemudian pengukuran yang kedua adalah pengukuran menggunakan kartu flash. Tapi di sini ada pertanyaan ini. Ya, kenapa? saya mewakili dari kelompok 6 yang akan memberikan pertanyaan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham. Saya akan bertanya mengapa benda yang diukur menggunakan jangka solong dan informasi tersebut memiliki hasil pertukaran yang berbeda. Ya, kalau Anda izinkan kelompok kami berdiskusi. Ya, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompoknya Itamar. Jadi jawabannya adalah karena mikrometer sekru memiliki ketinggian yang 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan jangka sorong. Nah, kalau jangka sorong itu memiliki ketinggian 0,01 cm, sedangkan kalau mikrometer sekru memiliki ketinggian 0,01 cm, sehingga berbeda bentukannya. Nah, jelas dengan jawabannya. Puas? Terima kasih. Dari Topik Budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok yang menggaris. Siapa yang mau maju? Orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan. Oke, yang sudah ada bentuk-bentuk dari menggaris. Oke, bentuk menggaris itu ada berbagai macam. Mulai dari bentuk yang lurus, ada yang berbentuk segitiga. Biasanya itu segitiga bentuk itu antara kaki dan segitiga bentuk itu 30 derajat sampai dengan 60 derajat. Saya akan mengatakan cara menggunakan penggaris. Langkah pertama itu kita menempatkan skala 0 pada salah satu pembagian benda yang akan kita ukur. Pastikan penggaris ini sama rata lurus. Nah, dari sini kita akan membaca hasilnya. Tetapi sebelum membacakan hasilnya, pastikan mata kita sedang lurus dengan skala yang akan kita bacakan. Jangan melihatnya dari samping karena akan membuat hasilnya berbeda dan menjadi tidak akurat. Di sini, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, kesalahan apa yang sering terjadi dalam pengukuran menggunakan penggaris atau misal? Saya akan menjawab pertanyaan dari kesalahan yang sering terjadi adalah panjang yang tidak sesuai dikarenakan peletakan dan tidak tepat pada angka 0 pada penggaris. Juga dapat terjadi karena kita membaca dimensi pada siswa, posisi mata tidak tegak dengan skala yang dibaca. Sedikit meluruskan bahwa tadi hasil dari pengukuran dengan jangka solong dan mikrometer tersebut mungkin tidak berbeda jauh ya, bukan berbeda tapi sedikit ada perbedaan pada ketelitiannya. Kenapa? Karena tadi dikatakan bahwa NST-nya pun beda. Jadi yang diukur dengan mikrometer sekru biasanya lebih teliti. Kenapa hasilnya sedikit berbeda, gitu ya? Dengan yang diukur dengan jangka sorong. Coba sekarang siapa yang mau membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Di sini saya ingin menyimpulkan kesimpulan dari praktek yang telah tadi kami lakukan. Kesimpulan yang saya dapatkan adalah
benda-benda yang mengukur yang telah kami gunakan tadi memiliki kegunaan yang masing-masing dalam hal mengukur. Seperti yang pertama ada penggaris. Penggaris biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang besar. Yang kedua ada jangka sorong. Jangka sorong biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda dengan diameter yang sedang. Dan yang terakhir adalah mikrometer sempur. Mikrometer sempur biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang lebih tipis seperti lempengan baja, kertas maupun benda-benda lebih tipis dan kecil lainnya. Ya, siapa lagi tadi yang mau membuat kesimpulan hari ini? Minta dulu. Saya membuat kesimpulan dari 3 alat pengukur yang tadi sudah dipresentasikan adalah ketiga alat pengukur tersebut memiliki ketinggian yang berbeda-beda. Yang pertama, jangka sorong memiliki ketinggian 0,005 cm, sementara mikrometer sekrup memiliki ketinggian 0,1 mm, dan yang terakhir penggaris memiliki ketinggian 0,1 cm. Oke, udah minta? Oke, terima kasih. Bagus ya. Jadi kalian sudah melakukan praktikum, juga tadi gue lihat kalian sudah bisa nih, masing-masing kelompok sudah bisa membaca maupun menggunakan masing-masing dari alat ukurnya, baik jangka sorong, mikrometer maupun penggaris. Dan sudah tahu cara membaca hasil pengukurannya. Nah sekarang minta tolong, nanti ini ada lembar refleksi yang harus kalian isi. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan yang adalah bagaimana yang mewakili perasaanmu, kemudian bagaimana bagian mana yang menurutmu paling sulit dari pelajaran ini. Nah, kemudian ini ada juga lembar survei yang boleh kita tolong kalian isi juga. Di sini ada gambar emot 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini juga kamu boleh pilih yang sesuai dan mewakili dengan perasaan kamu. Nanti jangan lupa LKPD dikumpulkan ke depan. Oh, tunggu ya. Sudah boleh dikumpulkan? Sudah. Dapat mengerjakan proses yang ada di kuis. Kalau dikasih nama lengkap, survei boleh mengisi proses. Ya, saya ada lagi yang ada? Oke, udah. Bisnisnya sudah dikerjakan. Oke, sekarang nanti sudah langsung kelihatan nilai kamu ya. Nilai kita. Untuk pembelajaran hari ini berakhiri. Kita tutup dengan doa. Ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Oke, baik semuanya. Menurut pelajaran kita hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa dimulai. Dan saya memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya untuk hari ini. Semoga pelajaran hari ini bisa memberikan manfaat bagi kalian.